Peternak penguasa. William Reno pada tahun 1995 melakukan penelitian di Sierra Leone dan di India, menyebutkan konsekuensi dari melemahnya peranan pemerintah pada masa transisi akan menyebabkan beralihnya kendali atas kekuasaan dari pemerintahan formal kepada kekuatan informal. Berkembangnya praktek pemerintahan informal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan itu merupakan fenomena pseudo state atau negara bayangan. Menurut beberapa peneliti, praktek pseudo state juga ditemui di Indonesia. Proses transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia syarat diwarnai persekongkolan politik dan bisnis antara kandidat elit penguasa dengan klien politik dan bisnis, sehingga apabila dia berhasil memenangkan kontestasi politik, maka kandidat terpilih akan memberikan loyalitasnya kepada kelompok elit yang berada di luar struktur formal pemerintahan, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintahan formal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menentukan pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan. Pemangku otoritas informal berperan sebagai penghubung antara pejabat negara dengan klien-klien. Mereka yang berperan sebagai pseudo state yang terlibat secara dominan dalam pemenangan kandidat, misalnya mentor politik atau orang dekat yang memiliki pertalian emosional dengan capres terpilih, para donatur yang memberikan sumbangan dana besar, para pembisik yang dikenal dengan sebutan think tank. Bisa juga pengendali sesungguhnya adalah struktur partai politik pengusung sang kandidat terpilih. Bagi etnis Cina, praktek pseudo state sudah lazim dilakukan. Bahkan 3 abad sebelum Masehi, sebagian orang Cina hobi beternak penguasa, merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini kisah singkatnya. Lu Buwei, Perdana Menteri dinasti Qin yang menjadi peletak dasar menyatukan Cina, bertanya kepada papanya, "Berapa untungnya bertani?" Jawab papanya, 10 kali lipat. Kalau berdagang emas? Jawab papanya lagi, 100 kali lipat. Oh, kalau membantu seorang menjadi penguasa atau pejabat? Jawab papanya lagi, wah, tak terhitung untungnya. Itu dialog Lu Buwei dengan papanya pada abad ketiga sebelum Masehi. Makanya ada cukong, asal kata dari zu artinya pemilik dan kong artinya semacam datuk atau gelar kehormatan. Panggilan kehormatan zaman dulu yang membiayai orang-orang tertentu menjadi penguasa, seperti anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala polisi, panglima tentara, dan lain-lain. Jadi, soal cukong bukan hal baru. Tujuan dari pseudo state adalah untuk pelanggengan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber-sumber kekayaan negara melalui berbagai pembuatan keputusan politik dan implementasinya. Dalam jangka panjang, pseudo state akan merusak sendi-sendi negara, seperti terlihat dalam praktek-praktek rent seeking yang tidak terkendali mulai dari level pusat hingga daerah. Salah satu ciri penyakit pseudo state dari keadaan saat ini adalah ketika sebuah pemerintahan dibajak, dikuasai dan dikendalikan oleh komplotan saudagar yang bermental kontraktor dan bermental pedagang. Mental kontraktor yang selalu merampok melalui berbagai skema proyek pemerintahan yang dibiayai APBN atau APBD, atau proyek yang di-create atas kerjasama dengan investor asing
dan menjadikan negara sebagai jaminan. Jika proyek tersebut gagal, maka negara yang menanggung bebannya. Mental dagang selalu menjadikan impor sebagai sarana perampokan. Orientasinya hanya mengeruk keuntungan dan memupuk kekayaan. Mental dagang menempatkan pabrik rakitan dan distributor produk industri asing. Mental kontraktor dan mental dagang dari komplotan saudagar atau cukong tersebut yang menghambat pertumbuhan industri nasional kita. Orientasi kontraktor dan dagang selalu berorientasi untuk membajak institusi pemerintah sebagai alat untuk merampok melalui skema proyek dan impor. Mereka menjadi cukong di Indonesia yang kaya raya karena berhasil membajak parpol dan institusi negara yang memudahkan mereka mengeruk sumber daya alam atau SDA, menguasai tanah untuk perkebunan, menipu bank di saat krisis, melakukan rekayasa proyek dengan jaminan negara, serta membunuh industri nasional dengan impor.